Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fabaddala mongko ganti sapa allazina wong akeh zalamu kang padha nganinoyo sapa allazina minhum saking Bani Israil ganti kaulan ing pengucap ing kaul ghairal ladzi kang liyane kaul bila kang diucapaken lahum kaduwe Bani Israil lahum kaduwe Bani Israil Faqalu mongko ngucap sapa alladzina hubatan ing sakwiji fisaratin ing dalam biji gandum Fadakhalu mongko mancing sapa alladzina yashafuna haline sot sapa alladzina ala astahihim ing atase bokonge alladzina Fa'anzalna mongko nurunaken sapa ingsun alal ladzina ing atase wong akeh zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina fihi ing dalam ayat alal ladzina zalamu apa wa ta'udzahiri nyelehaken isim dohir
Mauti al-mudmari ing panggonane isim dhamir. Mubalaghatan krana bangetaken bitaqbihi sa'nihim ing dalam alane kelakuane alladzina zalamu. Rijesan ing siksa. Azaban tegese siksa. Rupane ta'unan penyakit ta'un. Minasamai saking langit bima sebab barang kanu kang ana sapa aladina iku yapsukuna padha gawe pasek sapa aladina zalamu. Bisa babi fiskihim lawan sebab agawe paseke aladina. Aya khurujihim tegese sebabe metune aladina anito ati saking taat. Bahuli kamaka dirusak minhum saking aladina bisaatin ing dalam saat sapa sabauna 70 apane alpan ewune au aqallu utawa luwih sithik. Orang-orang Bani Israel orang-orang Bani Israel mengganti ayat-ayat Bani Israel merubah ayat-ayat Allah dengan ayat atau dengan ucapan yang diucapkan oleh mereka. Artinya ayat-ayat Allah itu kemudian ditambah ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain ini bukan ayat dari Allah, ayat mereka ditambahi. Apa tambahan ayatnya? Ubbatun bi sya'ratin. Nah, ayat ini ditambahi oleh orang-orang Bani Israel. Jadi kata-kata hubbatun bi sya'ratin, biji dari biji buah gandum. Ini bukan ayat Allah, tapi ditambahi ayat ini. Jadi untuk merusak makna susunan Al-Quran, ditambahi dengan ucapan mereka sendiri. Kemudian Allah turunkan atas mereka yang berbuat aniaya itu
Itu menambahi ayat-ayat Allah, menambahi ayat-ayat yang bukan dari wahyu Allah, ditambah dengan ucapan mereka sendiri, ditambah dengan ucapan lisan mereka sendiri, menurunkan siksa, menurunkan siksaan berupa penyakit taun. Jadi Allah turunkan penyakit taun kepada mereka atas apa? Atas kekurang ajaran mereka Bani Israel, yaitu menambahi ayat-ayat yang bukan dari wahyu Allah. Bukan dari wahyu Allah ditambahi. Jadi bukan wahyu asli dari kitab Taurat, tapi kemudian aslinya, wahyu aslinya itu kemudian ditambahi dengan ucapan mereka hubbatun bisyaratin, biji dari biji buah gandum. Itu dilibatkan di ayat-ayat suci kitab Taurat. Kemudian karena kurang ajar mereka, Allah menurunkan sebuah penyakit namanya penyakit taun, penyakit pagebluk. Kalau orang Jawa dulu penyakit pagebluk. Pagi sakit, sore mati, siang sakit, malam mati, malam sakit, pagi mati, sore sakit, malam mati. Itu sudah terjadi. Dan tahun-tahun yang belakangan ini di akhir zaman, Allah juga menurunkan penyakit yang sama, yaitu apa yang baru kita alami, COVID-19. Sama seperti COVID-19 ini yang dulu itu sudah pernah diturunkan oleh Allah di tengah-tengah orang Bani Israel karena merubah-rubah ya, wahyu dalam kitab Taurat ditambahi, dirubah ya, diimbu-imbui. Maka kemudian Allah menurunkan penyakit taun atau zaman modern, zaman akhir, yaitu apa? COVID-19. Diturunkan dari langit, dimakan ya sukun karena perbuatan mereka, karena perbuatan fasik mereka. Perbuatan fasik mereka apa? Yaitu keluar dari ketaatan. Ketaatan yaitu menjalankan apa yang sudah ada di dalam Taurat, malah justru kitab Taurat itu dirubah-rubah, dibuat mainan. Ya, dibuat mainan, dibuat segendak otak mereka. Ya, jadi enggak ada keaslian. Jadi enggak asli lagi kitab Taurat. Apalagi setelah meninggalnya Nabi Musa. Maka Taurat yang asli itu sudah banyak yang dirubah-rubah, ditambah-tambahi. Ya, ini kemudian Allah menurunkan penyakit taun dalam sekejap 70.000, ya kurang lebih 70.000 mati seketika dengan adanya penyakit taun itu atau COVID-19, bisa penyakit modern. Wadkur lanutu basira, wadkur lanutur nasira. Idistasqa nalika nginumai sapa Musa, wadkur lan nuturna sira Muhammad. Wadkur lan nuturna sira Muhammad idistasqa nalika nginumai sapa Musa Nabi Musa. Itolaba tegese golek, tegese murih golek sapa Musa asukya ing siraman, ing inuman,
Jadi saat Nabi Musa mencarikan atau mengambilkan air untuk minum bersama-sama umatnya, bersama-sama kaumnya, ya, mencari air untuk minum untuk kebutuhan dapur. Di kaum maring kaum Musa. Wakot atau sulan teman-teman ngelak. Wakot atau sulan teman-teman ngelak sopo kaum. Itiyahi dalam arane tanah tiyah. Itiyahi dalam tanah tiyah. Padang tandus. Kuna maka ngucap sapa ingsun. Idrib muka Musa ya soka kelawan tekeniro al hajara ing watu. Bahwa utawi bahwa utawi bahwa utawi hajar iku aladi perkara bahwa utawi aladi perkara iku parbasu rabot bihi kelawan hajar kopi pun jangan enteng di kelawan hajar opo kopi pun jangan uta enteng murabaun tur merempat karo sira juli kaya sirahe wong lanang rohomun okazanun karo sira juli kaya sirahe wong lanang rohomun kang dhuwur okazanun utawa kang pendek Padara bahu moko mukul sapa Musa hu ing hajar sebutkanlah Muhammad ceritakanlah Muhammad adalah sebuah kisah ketika Nabi Musa mencari air untuk diminum untuk Nabi Musa sendiri juga untuk kaumnya yang mereka itu kehausan di tanah tiyah, di tanah tandus. Maka kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa
Idrib bi'asoka Musa, pukullah tokatmu ke batu. Di batu itu ringan, nampak seperti bukan batu yang bulat, tapi 4 persegi. Jadi kayak kotak, bukan bulat asli itu, bukan kayak kotak, tapi bulat, kotak kayak bulat. Seperti kepalanya orang laki-laki. Kemudian Nabi Musa memukul kantongannya ke arah batu itu. Karena nggak ada air di padang tandus, nggak ada air untuk diminum, untuk mandi di saat Nabi Musa berserta kaumnya. Ya. Kemudian fajarot mongko mancur insakot tegese nyigar. Insakot mau tegese sigar opo hajar, wasanat lan mili opo hajar. Kemudian ketika batu itu dipukul oleh tongkat Nabi Musa, maka memancurkan air dari belahan batu itu. Ketika dipukul di tengah, lalu mengeluarkan air dari tengah batu, terbelah. Ya, bukan terbelah terpotong, tapi memancarkan keluar dari batu itu. Bukan terbelah kemudian pecah batunya, enggak. Ketika dipukul, tongkatnya lalu mengeluarkan air dari tengah batu. Kayak berlubang batunya. Jadi ini adalah mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Ini dicoba kali yang pertama. Atau dicoba kali yang beberapa mengenai tongkat Nabi Musa. Nabi Musa pertama sudah selamat dari kepungan Firaun sesuai keterangan di atas. Dipukul laut, kemudian terbelah laut jadi dua. Ya, kemudian diterangkan menjadi ular, ini belum ya, belum. Dan ini yang kedua adalah tongkatnya dipukulkan ke batu, kemudian mancur air dari dalam batu, karena kaumnya dan Nabi Musa sendiri yang butuh air untuk minum. Fajarot mongko mancur minhu saking hajar apa isnata asyarata rolas. Apane ainan sumbere. Ada di asbati kelawan winangane pira-pira kepala golongan. Ya dadi asbati kelawan winangane pira-pira kepala golongan. Kepala pimpinan kelompok. Nah, ketika dipukul tongkat Nabi Musa ke batu, maka mancarlah, keluarlah air 12 pancuran. 12 pancuran karena menghitung dari kelompok Nabi Musa. Oh, kaum Nabi Musa itu dibuat kelompok, dibuat regu. Jadi pancuran air keluar dari batu itu dihitung sesuai jumlah kepala regu. Misalkan 100 orang, kepala regunya 1. Ya, 1000 orang, kepala regunya berapa? Jadi hitung kepala regu dari kaumnya Nabi Musa yang tersisa itu hanya 12
air yang mancur dari satu batu itu. Jadi kepala regu itu mengambil air itu dari pancuran satu kepala regu untuk anggotanya. Kemudian pancuran kedua kepala regu untuk anggotanya. Sampai. Makanya batunya itu enggak bulat, enggak kecil, juga enggak lebar. Ya, dengan itulah mukjizat Nabi Musa. Qad alima, qad alima teman-teman weruh sapa kulo unasin sekabehane menungso. Qad alima teman-teman weruh sapa kulo unasin saben-saben menungso. Sabatin tegese turunan, keturunan. Minhum saking unasin. Masrobahu enggon minume kul unasin. Mautia surbihim tegese panggonane nggon minume kul unasin. Fala yusrikuhum fala yusrikhum mongko ora nyekutoni ing lunasin bihi ing dalam mauta ing dalam bangunan minum ing dalam masrobahu bihi ing dalam bangunan minum sapa ghairuhum liyane kulunasin. Aku dalam ngucap supaya sunau maring kulunasin. Nah, keluarlah 12 cabang, 12 pancuran air dari batu, dihitung dari ketua regu, kepala golongan, kepala kelompok. Dan itu dilihat, disaksikan oleh semua manusia, disaksikan oleh manusia, ya kaumnya Nabi Musa, disaksikan keluarnya air dari batu itu disaksikan oleh manusia, oleh kaumnya, dan oleh generasi berikutnya, generasi setelahnya. Nah, disaksikan oleh kaumnya sendiri, juga disaksikan oleh anak-anak mereka, generasi mereka, tentang tempat minum mereka, atau di manakah tempat minum mereka, itu dilihat, disaksikan, diketahui oleh mereka dan anak keluarga mereka, sehingga menjadi satu tempat yang kemudian generasi-generasi itu bisa mengambil air dari situ, dari batu itu. Wala yusrikum bihi ghairuhum, dan tidak ada kaum selain kaum Nabi Musa yang bisa mengambil air itu. Jadi air itu hanya khusus diperuntukkan Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Ya, selain kaum Nabi Musa nggak bisa nggak bisa ambil dari situ. Karena kaum Nabi Musa itu di tempat yang lain, di tempat berbeda ada kaum-kaum yang lain. Ya. Ada kaum-kaum Nabi yang lain. Gitu. Ya. Itu tidak bisa mengambil air dari yang dikhususkan Allah untuk Nabi Musa dan kaumnya. Jadi nggak ada yang bisa mengambil air dari situ, orang-orang yang bukan umatnya, bukan kaumnya Nabi Musa. Ya, Nabi Shu'aib itu ada bersamaan dengan Nabi Musa. Nabi Shu'aib di tempat yang jauh, punya umat, punya masyarakat, punya pengikut. Di tempat yang lain juga Nabi Musa, ya ini. Jadi
air ini tidak dikhususkan untuk selain kaumnya Nabi Musa. Misalkan umatnya Nabi Syuaib yang ada di tempat jauh mengambil, enggak bisa. Nah, jadi khusus Nabi Musa dan kaum. Kemudian waqulna lahum, dan Allah katakan kepada mereka, kulu mangano sira kabeh, wasrobu lan minum sira kabeh min rizqillah, saking rezekine Allah. Wala ta'sau lan ojo gawe sira kabeh, lan ojo ngliwati. Wala ta'sau lan ojo gawe kerusakan sira kabeh. Fil ardi dalam bumi, mufsidina hali wong kang gawe kerusakan. Iku halun dadi hal ma'akajatun kang den kukuhaken li amaliha maring penggaweane, li amiliha maring amiliha. Iku halun dadi hal ma'akajatun kang dikukuhaken li amiliha maring amiliha. Amiliha lima barang wala ta'sau, amilih min asiyah asa sangi lapat asiyah dikasih musanasati lan kasroi titik telau, min asiyah sangi lapat asiyah dikasih musanasati sangking dikasroi titik telau asih absada tegesi gawe kerusakan. Lalu kemudian ketika makanan sudah langsung diturunkan dari langit, segala macam makanan sudah turun dari langit, ikan-ikan, dari burung-burung yang gemuk-gemuk, sudah matang, sudah berupa sate, berupa rendang, berupa ikan bakar, sambal, segala macam, lalu kemudian merasa kehausan, merasa kepanasan, akhirnya bingung mencari di mana tempat air, dan Allah tujukan ke sebuah batu. Lalu dari situlah mereka menemukan air dan menggunakan air untuk kebutuhan mereka. Kata Allah, wakulu makanlah apa yang sudah diberikan Allah berupa makanan langsung matang dari langit, wasrobu dan minumlah air yang sudah tersedia dari dalam batu. Mirizkila itu semua makanan yang langsung, ya, kemudian minuman atau air yang keluar dari batu itu adalah pemberian rezeki Allah. Kemudian Allah meminta, ya, menganjurkan ketika sudah diberi rezeki langsung makan barang matang, langsung minum air yang tiba-tiba, Allah menganjurkan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Artinya bersyukurlah dengan apa yang sudah saya berikan, minuman, makanan. Jangan kamu berkali-kali mengulangi lagi membuat kerusakan di bumi ini. Itu kata Allah. Tapi memang wataknya, ya, walaupun Allah sendiri yang mengasih nasihat anjuran, ya karena memang watak Bani Israel itu sudah sampai sekian detik ini, ya tetap nggak bergeming. Ya, jangankan manusia, Allah pun dilawan. Jangan
Presiden Amerika, ya, Tuhannya Presiden Amerika pun dilawan. Ya, itu Bani Israel. Jangankan presiden-presiden di dunia, ya, dari awalnya Tuhan pun dilawan. Itulah Bani Israel. Ya, Bani Israel yang selalu punya karakter berbuat kerusakan mulai dulu sampai detik ini, sampai yaumul kiamah, sampai orang Bani Israel, orang Yahudi itu sampai tiba waktunya dihancurkan, dihabiskan, tidak satu orang pun tersisa di atas bumi ini ketika sudah turun Imam Mahdi, kemudian punya 70.000 prajurit, dan semua itu menghancurkan Bani Israel Yahudi yang ada di atas bumi sekarang ini. Hingga tidak satu pun orang Yahudi Bani Israel tersisa di bumi. Maka Islamlah semua makhluk yang ada di bumi ini. Berkisar hanya 3 tahun, hanya 7 tahun. Pemimpinan Imam Mahdi itu hanya 7 tahun. Kemudian manusia di bumi ini Islam semua 7 tahun. Tapi ketika 7 tahun Imam Mahdi itu sudah meninggal dunia, maka hancurlah lagi manusia ini. Yang terakhir, ya, barulah turun ya kiamat itu. Ketika turunnya Imam Mahdi, ketika Imam Mahdi wafat meninggal dunia, maka kembali hancur, rusak, berantakan, umat udah nggak ada lagi, nggak ada yang memperbaiki. Imam Mahdi adalah terakhir. Setelah Imam Mahdi sudah nggak ada, yes. Nggak ada lagi, yes. Kemudian turunlah Dajjal dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian turunlah terjadi hari kiamat. Wallah alam bisawab. Ada